sehat, sportif, bugar, yes. Ketemu lagi di channel saya Hari Santoso. Kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat RPP yang super cepat, gak adik rewel. Tentu cara ini efektif, efisien dalam membantu guru menyelesaikan administrasi pembelajarannya. Kemudian yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa Mas Menteri itu mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Dapat disimpulkan bersama-sama bahwa di dalam surat itu intinya secara garis besar Mas Menteri memberikan satu kebebasan kepada seluruh guru untuk memilih, menggunakan, membuat ataupun mengembangkan sebuah RPP yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, sebuah RPP itu komponen intinya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga, asesmen atau penilaian. Nah, komponen-komponen yang lain biar tidak membebani ibu hanya sebagai komponen tambahan. Terkait itu semuanya Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru diwajibkan untuk menyusun rencana persiapan pembelajaran RPP. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana strateginya ketika kita membuat RPP. Yang pertama, tentu Bapak Ibu semuanya punya RPP yang produksi lama, maka kita harus merevisi atau mengadaptasi RPP lama kita sesuai dengan edaran Mas Menteri nomor 14 2019. Kemudian strategi yang kedua, kita harus membuat RPP baru sesuai dengan edaran Mas Menteri nomor 14 2019. Pengen tahu bagaimana cara membuat RPP super cepat, gak adik rewel untuk RPP PJOK? Yuk kita ikuti. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita eksekusi di bagaimana cara membuat RPP PJOK super cepat, gak adik rewel, yang tentu efektif dan efisien. Langkah yang pertama Bapak Ibu, kita lihat ini. Jadi langkah pertama, Bapak Ibu harus membuat satu RPP dengan format yang sesuai. Intinya Bapak Ibu harus punya satu RPP yang sesuai dulu, karena itu nanti akan dijadikan acuannya. Kan banyak sekali RPP inspiratif Bapak Ibu. Jadi nanti pilih salah satu format berbagai contoh RPP inspiratif itu untuk dijadikan acuan. Oke, kita amati. Ini contoh RPP yang saya buat untuk saya jadikan acuan di pembuatan RPP berikutnya. Kita amati identitasnya. Ini ada tulisan-tulisan yang saya blok dengan warna biru. Kita amati mulai dari identitas, kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi kenapa warna-warna biru itu ada di tulisan di setiap komponen inti RPP? Tujuannya adalah di kalimat-kalimat deskripsi penjelas di masing-masing komponen itu yang nanti akan kita revisi, sehingga nanti kita akan cepat membuat RPP 1, 2, dan RPP yang berikutnya, karena kita hanya mengganti kalimat-kalimat yang terkait dengan identitas, terkait dengan materi, terkait dengan gambar kalau Bapak Ibu ingin membuat RPP-nya disertai dengan gambar. Oke, langkah yang kedua, kita buka PDF yang terkait dengan buku guru dan buku siswa. Kebetulan saya membuat
contoh RPP ini di kelas 2. Kita buka dulu. Ini terkait dengan buku kelas 2 di tema 5, pengalamanku, subtema pengalamanku di rumah. Jadi kalau kita coba set PJOK Bapak Ibu, PJOK, nah, kita lihat. Nah, materi PJOK bisa kita amati ada di pembelajaran 2, KD-nya 3.5, memahami variasi berbagai pola gerak dominan, mulai dari bertumbuh, bergantung, keseimbangan, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini di pembelajaran kedua muatan PJOK. Kita lihat di pembelajaran 5 Bapak Ibu. Di pembelajaran 5 PJOK dengan KD yang sama, materi yang sama. Setelah itu baru coba kita buka yang kedua, buku siswa. Nah, ini buku siswa di pembelajaran 2-nya seperti ini. Nah, ternyata memang betul materi yang terkait adalah gerak dominan menumpu, tapi spesifik materi di sini menggunakan tangan. Oke. Kemudian yang pembelajaran 5-nya sama-sama KD 3.5, tapi materi yang terkaitnya, maaf, muatan PJOK, kita lihat. Nah, ini PJOK muatan materi pokoknya terkait gerak dominan bergantung. Nah, ini gambar-gambarnya. Oke. Lanjut Bapak Ibu, kita kembali ke format RPP yang sudah kita pilih untuk kita jadikan acuan dan kita kembangkan untuk membuat RPP berikutnya. Kita lihat mulai dari atas Bapak Ibu. Nah, ini SD-nya warna biru, kita akan gini aja dulu. Kita lihat selanjutnya kita sudah menyelesaikan revisi di identitas. Sudah kita selesaikan revisi, kita hitamkan Bapak Ibu. Nah, itu sudah selesai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan revisi di identitas, langsung aja kita menuju ke revisi di komponen yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga RPP sebagai acuannya sudah saya blok warna biru. Langsung kita sesuaikan dengan materi di atas. Kita tulis variasi gerak dominan, bertumpu, dan bergantung. Menggunakan tangan. Ini hapus dulu. Dalam aktivitas senam lantai. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, kita copy di yang kedua, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini sebenarnya turunan dari KD dan indikator. Yang tujuan pembelajaran nomor 1 itu KD dan turunan dari KD dan indikator di KD 3, pengetahuan. Langsung Bapak Ibu ya, kita copy ini variasinya yang sampai senam lantai ini kita copy Bapak Ibu. Nah, berarti kita enter di sini, kita paste. Nah, lantai ini kita tambahi dengan percaya diri.
jadi Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran sudah jadi. Berikutnya langsung saja kita menuju ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu intinya Bapak Ibu pasti ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Kita lihat Bapak Ibu, di pendahuluan bahasanya RPP dimanapun berada, kecenderungan bahasa di pendahuluan itu tentu relatif sama. Nah, di poin 3 ini ada warna biru yang harus kita revisi. Nah, kita copy saja dari yang tadi. Kita tadi sudah di copy, kita paste di sini. Pembelajaran terkait apa? Variasi gerak dominan bertumbuh dan bergantung menggunakan tangan dalam aktivitas senam lantai. Oke, yang ini yang akan dilakukan ini dimasukkan ke atas. Maaf. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Ini selesai. Saya blok dulu hitam. Nah, poin 3 sudah terselesaikan. Oke Bapak Ibu. Lanjutnya di poin 4 ini ada kalimat guru memberikan motivasi dan yel dan seterusnya. Tapi ada satu kalimat yang mengapersepsi anak-anak dengan sebuah pertanyaan pancingan. Siapa yang bisa memberikan contoh gerak berirama langkah kaki ini yang harus kita ganti Bapak Ibu. Nah, misalkan siapa yang tahu apa itu gerak dominan? Nah, apa yang dimaksud gerak dominan, gitu aja, gerak dominan. Atau Bapak Ibu boleh memilihkan satu pertanyaan pancingan yang lain. Silakan Bapak Ibu membuat kreativitas untuk memberi satu pertanyaan pancingan. Misal langsung Bapak Ibu kita lanjutkan di kegiatan inti. Ini juga sudah kita beri warna biru. Kalau tadi di kegiatan inti ini, intinya materi yang akan kita sampaikan di kegiatan inti apa? Nah, kita copy aja di nomor 4 ya. Nomor 3. Kita lihat di nomor 3, variasi gerak dominan bergantung dan bertumbuh menggunakan taman aktivitas senam lantai. Nah, ini sebenarnya materi yang akan kita belajarkan di anak-anak. Variasi kita enter aja. Nah, nanti kita klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu, senam lantai sudah kan? Tinggal kita tarik penjelasan berikutnya ini di sini. Nah, jadi Bapak Ibu. Nah, ini ada koma dulu. Nah, ini ada kolom yang saya siapkan kalau Bapak Ibu ingin memberi pelengkap gambar. Contoh, gambar kita
Nah, di kegiatan inti bahwa materi yang akan dilakukan langsung saja menuju ke poin 2, siswa memahami tentang cara melakukan. Nah, ini juga tinggal copy paste yang tadi dari atas, materi yang terkait yang akan terjadi kesalahan. Nah, kita ambilkan dari ini variasi aktivitas senam lantai ini. Nah, tinggal copy paste saja. Kita lihat sudah kita enter tadi. Nah, yang nomor 3 kita del. Selesai bukan? Ya, ini materi yang akan kita lakukan kan? Ada 2, bertumbuh menggunakan tangan dan gerak dominan yang satunya bergantung. Nah, setelah itu karena pembelajaran 2 dan pembelajaran 5, maka aktivitas kegiatannya saya bagi 2. Yang satu variasi gerak, ini direvisi Bapak Ibu. Gerak apa? Gerak dominan. Dominan bertumpu dengan tangan. Gitu aja, dengan tangan, menggunakan tangan juga bisa. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, gerak bertumpu menggunakan tangan dilanjutkan di poin 3, guru membimbing dan mengajak siswa mencoba mempraktikkan apa. Ini kita ganti Bapak Ibu. Copy paste di sini udah muncul. Loh, senam lantai. Variasi gerak dominan bertumpu. Bergantungnya kita hilangi dulu karena di tahap 1 kita akan membelajarkan gerak dominan bertumpu. Oke. Menggunakan tangan dan senam lantai. Nah, variasi gerak dominan. Oke. Ini kita revisi juga. Oke, selesai di poin 4 Bapak Ibu, cepat sekali, mudah bukan? Kita lanjut. Nah, kalimat-kalimat yang ada di kegiatan inti ini sudah ditetapkan seperti ini. Tujuannya biar cara merevisinya lebih cepat. Siswa aktif mencoba mempraktikkan aktivitas variasi yang tadi. Ini kita enter. Nah, jadi yang ini kita hapus. Nah, guru mengamati dan mengecek keterampilan gerak siswa dalam melakukan tahapan variasi apa ini. Kita enter, kita copy paste. Nah, dannya ini diulang beberapa kali ini sebagai pelengkapnya. Kita masukkan. Jadi Bapak Ibu. Nah, lanjut dengan proses yang sama kita masuk di kegiatan yang kedua. Kegiatan pembelajaran 2 ini, di kegiatan inti kedua ini adalah gerak dominan bertumpu gerak dominan bergantung, bergantung. Gitu aja. Nah, berarti kita akan membuat variasi gerak ini, kita ambil, kita klik paste yang tadi, tapi gerak bertumbunya kita hilangi, tinggal gerak bergantung. Kita lihat Bapak Ibu, variasi gerak. Loh, jadi variasi gerak. Nah, ini poin-poin materinya kita tulis. Coba bergantung
ini udah finish. Nah, tinggal kita masukkan gambar seperti yang tadi kita lihat. Oh, gambar mendingan kalau kita copy paste dari PDF-nya, langsung saja kita ambili ini gambar ini, kita langsung pindah masuk ke sini, beres. Nah, kemudian yang kedua ini gini aja dulu biar lebih cepat nanti. Nah, mudah bukan? Ini RPP PJOK super cepat KAD rewel. Oke, kurang dikit Bapak Ibu, hampir 5 menit ini, tidak ada 7 menit RPP ini jadi. Siswa aktif mencoba mempraktekkan. Nah, ini kita copy dari yang sudah kita revisi. Variasi senam rantai menggantung kan. Set. Iya. Ini Bapak Ibu, kita enter aja, klik. Paste di sini jadi deh. Yang 4 kita hapus. Set. Nah, ini juga sama. Di sini ada variasi yang kita paste di sini. Oke. Nah, beberapa kali mencobanya kita naikkan. Oke. Selesai di kegiatan inti, kita sudah melakukan revisi cara membuat RPP super cepat ini mudah, efektif, simple, dan efisien. Loh, sudah jadi. Sudah jadi kan? Ini sudah selesai. Kita blok hitam dulu. Oke. Selanjutnya ada satu komponen inti RPP yang harus kita tilik juga. Penilaian. Ada 3 penilaian: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Saya cenderung bahasa dalam deskripsi di penilaian itu sama. Misalkan penilaian sikap, kebetulan ini saya buat kolom aja biar tidak dalam bentuk penjelas. Saya buat kolom, di dalam kolom ada penjelas. Untuk penilaian sikap menggunakan lembar observasi dan atau jurnal sikap sosial, saya fokuskan percaya diri dalam aktivitas latihan, tanggung jawab dalam melakukan tugas gerak, dan sportivitas dalam permainan. Saya mengambil nilai sikap sosial di sini. Kemudian untuk pengetahuan kita tulis saja menggunakan tes tulis melalui soal pilihan ganda dan IC sesuai materi. Materi kalau mau ditulis ya materi yang terkait ini tadi, copy paste di sini keluar paling loh. Materi gerak bergantung menggunakan tangan dalam aktivitas senam lantai. Keterampilannya kita isi kolomnya menggunakan unjuk kerja atau praktik keterampilan dengan rubrik dan kriteria penilaian keterampilan. Oke, langsung loh Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jadi RPP yang diarahkan oleh surat edaran Mas Menteri yang sudah disederhanakan itu harapannya tidak membebani guru, sehingga kita akan lebih fokus, malah justru memikirkan bagaimana kita itu mendesain sebuah pembelajarannya, bagaimana proses pembelajarannya itu dilaksanakan, ataupun bagaimana kita melakukan asesmen di penilaiannya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, tutorial cara membuat RPP PJOK super cepat KAD rewel. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes, bye.